Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Allah untuk memenuhi hati dan pikiran kami melalui firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 51 ayat 16. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulut-Mu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Apehonokku do huhut akka hatakku tu bagasan pamangammu, jala tabuni honokku ho marhiti sian pangalinggom ni tangakku, lahumanuan akka langit jala paojak tanoon, huhut madok tu Sion, bangsokku doho. Engkau adalah umatku. Apakah kita pernah khawatir? Tentu sekali kita pernah khawatir. Ketika kita anak-anak, kita khawatir jika orang tua kita belum pulang sesuai dengan waktunya yang telah diberitahukan kepada kita. Ketika kita sudah remaja, kita khawatir tentang pendidikan kita. Ketika kita dewasa, kita khawatir tentang masa depan kita. Ketika kita sudah berumah tangga, kita khawatir dengan masa depan anak-anak kita. Banyak faktor yang menyebabkan kita jatuh kepada rasa khawatir tersebut. Bisa saja akibat dari perkembangan zaman yang sungguh sangat nyata dapat kita lihat dan rasakan. Bahkan tidak sedikit yang digilas oleh perkembangan zaman yang membuat kita menjadi khawatir. Hal yang nyata yang kita lihat di dunia ini tidak dapat kita sangkal. Itu benar terjadi. Tetapi semua itu tidak dapat membuat kita menjadi ketakutan terhadapnya. Perkembangan zaman, teknologi informasi, atau keadaan lingkungan di sekitar kita seharusnya membuat kita menjadi semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Menghadapinya dengan firman Tuhan yang telah diletakkan di dalam hati dan mulut kita. Menghadapi kekhawatiran kita dengan berlindung dalam naungan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Orang Israel yang sedang berada di bawah tawanan Babel, ketika mereka di pembuangan, membuat mereka menjadi lebih takut kepada kuasa Babel daripada kepada Tuhan. Benar, mereka dapat melihat kuasa Babel yang telah menawan mereka. Tetapi seharusnya mereka dapat lebih mengingat, lebih percaya bahwa kuasa Allah jauh melebihi kuasa Babel. Mengingat perjalanan sejarah nenek moyang Israel, seharusnya mereka tunduk dan takut kepada kuasa Allah. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan bahwa mereka adalah umat Allah, umat Tuhan. Engkau adalah umatku. Itu perkataan Tuhan. Artinya Tuhan yang empunya mereka, bahwa mereka adalah kepunyaan Tuhan yang senantiasa mereka berada di dalam penyertaan Tuhan, yang senantiasa dijaga, yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan, apapun yang terjadi. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikian jugalah dengan kita. Kepada kita saat ini dikatakan bahwa kita adalah umat Tuhan dan Dialah pemilik kita. Tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat membinasakan kita. Tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Asal catatannya di sini, kita mau tetap berada di bawah naungan kuasa tangan Tuhan. Jangan keluar dari naungan kuasa tangan Tuhan itu. Tetaplah berada di bawah naungan kuasa Tuhan. Firman Tuhan yang telah diletakkan dalam mulut dan hati serta pikiran berkuasa atas kita dalam menghadapi segala keadaan. Sebab keadaan yang kita hadapi tidak melulu hanya keadaan aman dan nyaman. Justru keadaan yang lebih banyak kita hadapi adalah keadaan yang sulit, pergumulan, dan hal lainnya yang dapat memengaruhi kita menjadi khawatir.
Kita adalah umat Tuhan yang telah dianugerahkan dengan firman Tuhan sebagai kekuatan kita, dan perlindungan kita adalah naungan kuasa tangannya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih Tuhan untuk penyertaan perlindungan-Mu bagi kami, umat yang Engkau kasihi ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan mengandalkan kuasa tangan-Mu ya Allah di dalam setiap gerak hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.